Selanjutnya nggih Bu nggih, monggo Ibu perhatikan flipchart 3.2 yaitu tentang jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak nggih. Monggo sarang-sarang diperhatikan dan dibaca bersama-sama. Mengenal kecacingan dan pencegahannya nggih Bu nggih. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Kenapa dinamakan atau disebut dengan cacing parasit? Karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadinya kalau anak yang menderita kecacingan, makan sebanyak apapun, sebesar apapun makanannya, itu nanti yang makan adalah cacing. Nah, untuk jenis-jenis cacing, yang pertama adalah cacing gelang. Dinamakan cacing gelang, kenapa Bu? Mergo iso digelangan nggih. Monggo nek sing kepengen enggak apa-apa nggih. Untuk cacing gelang Bu, panjangnya 10 sampai 35 cm. Dan ini bertelur 100 sampai 200.000 butir per hari nggih. Monggo sing kepengen berternak cacing dipersilakan nggih karena banyak ngeten nggih. Yang kedua, cacing cambuk. Cacing cambuk bentuknya seperti cambuk seperti ini Bu nggih. Nah, niki panjangnya 4 sampai 5 cm dan bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Kemudian yang ketiga, cacing tambang. Cacing tambang ini panjangnya 0,8 sampai 1 cm. Bertelur 5.000 sampai 10.000 butir per hari. Dan ini cacing tambang itu ukurannya sangat kecil Bu, sehingga terkadang untuk dilihat dengan mata itu tidak terlihat. Kemudian Bu, bagaimana cara mencegah ben supaya orang terkena penyakit kecacingan? Yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau cuci tangannya cuma pakai air saja, itu kalau bisa harus dengan sabun. Alangkah baiknya harus dengan sabun. Kemudian yang kedua, potong kuku pendek dan bersih. Yang ketiga, gunakan alas kaki jika keluar rumah. Sing seneng keluar rumah orang nganggo sandal, anak-anake. Nah, itu kalau bisa dibiasakan mulai sekarang menggunakan alas kaki, bisa sandal atau sepatu. Kemudian BAB atau BAK, buang air kecil, menggunakan jamban sehat. Yang biasanya BAB-nya di kebun, di kali, kalau bisa menggunakan jamban yang sehat. Kemudian bersihkan bak penampung air dan tutup, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah mengenal jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak. Kemudian selanjutnya, monggo diperhatikan flipchart 3.3 yaitu mengenal malaria dan pencegahannya. Nah, untuk malaria ini sendiri Bu, di daerah endemik ya. Daerah endemik itu di mana Mbak? Nah, daerah endemik itu di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan sebagian di daerah Kalimantan. Nah, ini mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Bu, bedanya malaria sama demam berdarah itu apa Bu? Kalau malaria disebabkan oleh nyamuk Anopheles, kalau demam berdarah disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Bedanya di gigitan nyamuknya, jenis nyamuknya ini berbeda. Kemudian cara mencegah penyakit malaria yaitu memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, kemudian segera bawa ke puskesmas jika 1. Demam disertai kejang, kemudian demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung atau BAB berwarna hitam. Nah, jika anak-anak jenengan atau orang sekeliling jenengan ada seperti ini Bu, terjadi seperti ini, segeralah langsung dibawa ke puskesmas atau klinik kesehatan terdekat. Maka nggih Bu nggih. Nah, selanjutnya nggih Bu nggih, monggo diperhatikan film atau video yang saya putar sekarang. Monggo Bu nggih diperhatikan. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan
kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak, termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan kardus serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Nah, gitu dan dari film tadi Bu apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah sering kali gitu. Nah, dari film tadi Bu apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah anak terkena kecacingan dan malaria? Bu coba apa Bu Yuyun? Ya betul, mencuci tangan dengan sabun. Ya, kemudian Bu Yayu, apa Bu? Memotong kuku hingga pendek, betul. Kemudian apa lagi? BAB, BAK di tempat jamban yang sehat, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian betul Ibu ya. Nah, niku cara mencegah penyakit kecacingan. Nah, kemudian dari film tadi juga Bu apa yang dapat dicegah untuk tidak terkena penyakit malaria? Nah, pemawon Bu seperti ini. Memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Terus bisa Bu menggunakan obat nyamuk oles, obat nyamuk oles bisa autan, kemudian sovel, nah seperti itu bisa. Nah, itu adalah cara-cara mencegah terjadinya penyakit kecacingan dan malaria. Makanya itu dan itu tadi bisa diingat dan dipraktekkan di rumah panjenengan.